Inilah resiko gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online yaitu Pinjam Yuk. Dimana di video kali ini saya akan berbagi khususnya buat teman-teman di luar sana yang saat ini terjerat di aplikasi Pinjam Yuk ya. Jadi di aplikasi ini teman-teman keterlambatan itu sekitar 17 hari. Nah, seperti apa sih resikonya? Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman ya, ini aplikasi Pinjam Yuk yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber ya. Untuk keterlambatan ini 17 hari. Ya, seperti apa bang resiko galbay ataupun gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk? Nah, di sini ada tagihan teman-teman ya, tagihan 1.347.000 ya. Oke, kita tekan bayar. Tagihan Anda saat ini 1.347.000 ya. Ini sudah plus bunga ya. Sebenarnya ini untuk pinjamannya, pinjaman awal itu kisaran 1 juta teman-teman ya. 1 juta itu yang masuk dananya sekitar 800 lebih dikit ya. Nah, kemudian disuruh balikan sekitar 1 juta ya. Nah, yang 347.000 ini kalau nggak salah ini denda. Ya, karena keterlambatan. Nah, di sini teman-teman ya keterlambatan 17 hari. Jadi ini sudah plus bunga seperti itu ya. Oke, banyak teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Bang, aplikasi Pinjam Yuk apakah sebar data? Bang, aplikasi Pinjam Yuk apakah ada di Cilapangannya? Nah, ini sesuai pengalaman teman-teman ya, karena ini di tahun 2024 gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk 2024. Nah, untuk keterlambatan di 17 hari ini teman-teman. Nah, keterlambatan 17 hari ini sudah hampir 1 bulan sebenarnya sih ya. Mungkin teman-teman ada yang telat 1 minggu atau 1 hari, 2 hari mungkin ya. Nah, yang bertanya bang resikonya seperti apa? Untuk resiko misalkan teman-teman mau telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk, biasanya kurang 2 hari atau 1 hari ya sebelum jatuh tempo itu kalian akan dihubungi ya, diingatkan, bahkan berkali-kali mengingatkan. 1 hari bisa sampai 5 kali, bahkan sampai 10 kali. Nah itu ya, misalkan teman-teman punya pinjaman yang masih belum lunas mau jatuh tempo, kalian akan dihubungi kayak gitu ya, bikin teman-teman panik kayak gitu. Akhirnya gimana ya bang, gimana, sebenarnya belum jatuh tempo sih, tapi sudah dihub-hub terus kan. Nah itu seperti itu ya teman-teman, kalau kalian punya pinjaman di aplikasi Pinjam Yuk. Kemudian kalau sudah telat gimana bang resikonya? Resikonya kalau teman-teman sudah telat 1 hari, 2 hari, biasanya itu kalian akan diteror teman-teman. Ya, kalian akan ditelepon, bahkan 1 hari bisa sampai 10 kali telepon yang masuk ke kalian. Ya, bikin geram lah ya, bikin kita deg-degan kalau teman-teman gak kuat mental. Sebenarnya kalau dari saya itu gak ada apa-apanya sih teman-teman, cuman ya bikin apa ya, tukang tagih itu bikin ketar-ketir nasabahnya sebenarnya kalau kalian telat gitu loh. Sebenarnya gak ada masalah, kalau kalian memang tidak ada dana ya gak usah takut. Memang resikonya kalian akan dihubungi, ditelepon kayak beneran itu ya. 1 hari bisa sampai 5, 10 apa pesan yang masuk, 10 panggilan tak terjawab kayak gitu, bikin kayak wah hutang berapa puluh juta kayak gitu. Sebenarnya itu nggak ada apa-apanya. Jadi buat teman-teman nggak usah panik, itu resikonya. Bahkan kalau teman-teman sudah telat 2 hari 3 hari, biasanya ada semacam kayak teror ya. Terornya seperti apa bang? Ya diancam sebar data. Ini bener nggak bang sebar data? Bang ini bener nggak data saya akan disalahgunakan kayak gitu kan? Itulah cara-cara penagihan dari pihak aplikasi pinjaman online misalkan teman-teman telat bayar. Apakah benar bang disebar? Enggak sih, kebanyakan enggak sih ya. Kalau pinjol legal, ilegal ya. Sorry teman-teman ya. Kalau untuk pinjol ilegal biasanya iya. Tapi kalau masalah pinjol kayak Pinjam Yuk ini, ya ini gak bakalan sih. Itu cuma nakut-nakuti aja, gak bakalan. Kalau teman-teman lihat di video saya waktu saya telepon di aplikasi Pinjam Yuk, teman-teman bisa dengerin lah. Kalian cek di video saya.
Itu saya marah-marahin, kenapa bapak kok telepon-telepon terus? Makanya bapak kalau nagih jangan suka neror, makanya bapak nggak bayar kayak gitu. Akhirnya dia takut, sampai sekarang nggak ada WA. Ya nggak ada WA. Kenapa? Karena dia sering neror. Kalau saya diteror, saya teror balik gitu loh. Jadi buat teman-teman nggak usah takut lah, resikonya cuma diteror itu aja sih. Ya nggak ada risiko yang lain. Makanya buat teman-teman kuatin mental. Masalah sebar data nggak ada untuk pengalaman saya pribadi sih sejauh ini. Ya menghubungi di luar Kondar. Kondar itu apa bang? Kondar itu kontak darurat. Jadi misalkan teman-teman telat bayar, kalau kontak darurat itu pasti dihubungi, diwajibkan lah ya dihubungi, disebarin data. Sebenarnya bukan sebar data sih, itu cuman biasanya dikirim foto, tolong sampaikan ya orang ini sudah kabur kayak gitu. Itu bukan sebar data sebenarnya sih, biasa Kondar kontak darurat pasti dihubungi. Nggak tahu telat 2 hari atau 1 hari tetap aja dihubungi ya. Jadi tidak harus teman-teman itu telat berapa hari Kondar baru dihubungi bang, ya tergantung sih, tergantung dari pihak penagihnya. Biasanya ya beda-beda sih teman-teman. Ada yang 1 hari baru ditelepon, ada yang masih belum telat sudah dihubungi Kondar itu, ada yang baru telat 3 hari, 1 minggu. Jadi beda-beda, tapi intinya tetap dihubungi kalau Kondar atau kontak darurat ya. Nah kemudian apakah benar bang dihubungi di luar Kondar? Sebenarnya kalau kayak telat bayar di pinjaman online, sebenarnya kan nggak boleh menghubungi di luar Kondar, itu nggak boleh sebenarnya. Tapi kebanyakan dihubungi, tapi tidak sampai banyak sih, ataupun ke seluruh kontak kalian nggak sampai gitu loh. Kalaupun ada itu teman-teman, ini biasanya 2 orang atau 3 orang, bahkan paling minimal lah 10 ya, kalaupun itu loh, tapi jarang sih. Kenapa abang kok bisa tahu? Iya karena banyak teman-teman yang sharing sama saya, bang saya dihubungi di luar Kondar oleh pinjol ini sampai 10. Nah ya, ya bang saya dihubungi di luar Kondar. Nah itu sebuah resiko, mau nggak mau teman-teman harus hadapi ya. Tapi kebanyakan nggak sampai banyak, biasanya ya cuma satu, yang paling sering 1 orang, 2 orang, 3 orang gitu ya. Jadi itu resikonya teman-teman ya. Nah kemudian untuk DC sejauh keterlambatan 17 hari ya, ini kak sudah ada DC nggak bang? Nggak ada kak, nggak ada DC. Kalau dari kemarin WA nya katanya surat lapangan sudah turun ya, siapkan kondisi di rumah anda ya, ya siapkan dana full ya tanpa potongan, hari ini meluncur tim tim lapangan kami kayak gitu. Itu nggak usah takut juga itu. Waduh kalau datang kalian WA saya lah, ini saya kok dari datangi bang kayak gitu ya. Jadi nggak bakalan, itu hanya teror. Intinya diteror terus kalian lah ya. Sampai kapan bang kalau kita telat bayar diteror? Biasanya ya itu ya kalau masih gencar-gencarnya ya 1 bulan itu gencar-gencarnya. Kalau sudah lewat 1,5 bulan, 2 bulan itu sudah jarang sih diteror. Tapi ada, tapi nggak sesering waktu telat 1 bulan lah kurang lebih. Kalau sudah 3 bulan nggak ada lagi lah gitu. Gitu aja sih. Kalau masalah DC sejauh ini aman teman-teman.